belum kuminum ini obatnya. Iya. Gitu. Ini belum kuminum jadi belum tahu. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Kita masih di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi, masih bersama dengan Brian, dia konten kreator, masih bersama dengan Cahaya Hikmah, juga salah satu selebgram ya Balikpapan dan juga pernah menjadi Putri Indonesia 2018 perwakilan dari Balikpapan, dan juga ada Abi cucunya Kai. Selain seorang penyiar, dia juga stand up komedian dan juga selebgram, bisa juga dibilang konten kreator di kota Balikpapan. Anyway, teman-teman, kita masih ngobrol dengan tema kita selebgram berbicara nih. Sudah panjang lebar kita berbicara soal OTT, yaitu over the top ya. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan dari stasiun TV tersebut adalah korporasi yang menayangkan tayangan dari teman-teman konten kreator. Konten kreatornya tidak ada masalah di situ, tetap aman, tetap bisa melakukan aktivitas, kreativitas mereka, berkreasi di situ. Cuman yang jadi masalah adalah dari stasiun TV swasta ini meminta hak yang sama, hak penyiaran. Tapi seperti yang disampaikan dengan oleh Bapak Ahmad Ramli, Dirjen PPI Kominfo, mengatakan bahwa tidak bisa disamakan dapat atau tidak bisa dikategorikan sebagai penyiaran dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. Jadi yang jadi masalah di sini teman-teman, dari stasiun TV swasta pengen semuanya sama dari segi itu diboleh atau itu diperbolehkan atau tidak, itu dilarang atau tidak, karena selama ini yang dirasakan adalah TV swasta banyak merasakan kerugian. Mungkin dari sisi ya tadi komersial, mungkin merasa materi pasti bakal terasa banget karena orang ujung-ujungnya lari ke konten YouTube untuk nonton YouTube lah, Instagram lah. Sebenarnya kalau kita bicara soal konten-konten negatif yang muncul di platform digital yang sudah kita lihat, mungkin banyak sih sebenarnya. Saya mungkin pribadi juga merasa bahwa di satu sisi kita nggak bisa menyalahkan YouTube. YouTube cuma menyediakan wadah teman-teman untuk berkreasi. Kreatif atau tidaknya tergantung dari teman-teman. Hasilnya bagus atau tidak dari viewer yang ada. Kalau itu bagus, banyak yang tonton. Kalau jelek dan berbau sara dan juga porno aksi, tinggal di-ban. Misalnya konten kreatornya menyalahi aturan, laporin polisi. Gitu kan gitu ya. Betul atau tidaknya kan ya teman-teman ya. Tapi yang selama ini yang stasiun TV swasta maunya bukan itu, karena selama ini yang disalahkan adalah stasiun TV jika programnya menyalahi aturan. Nah, sedangkan di situ di YouTube sendiri, mohon maaf ini bukan YouTube aja, semua program digital yang ada di saluran internet tidak ada yang seperti itu gitu loh. Nah, jadi yang diharapkan seperti yang demo dari stasiun TV swasta adalah tolong disamakan dengan kami-kami ini, lembaga penyiaran yang ada di Indonesia gitu. Nah, tadi sempat ngobrol juga off the record dengan teman-teman narasumber Sobat Kopi ya. Jadi teman-teman ini mengatakan bahwa jangan lagi ditambah dengan aturan-aturan seperti itu. Teman-teman sudah repot sendiri memikirkan ya. Karena kalau kita di TV sendiri, artis ini bukan konten kreator, mereka adalah talent. Kreatornya adalah si TV tersebut yang menyiapkan. Mereka tinggal ngebawain. Sedangkan kalau untuk YouTube kan kalian juga, direkturnya, produsernya juga, yang main juga gitu. Editing juga. Iya. Kameramen juga. Iya. Jadi repot jadinya teman-teman ya. Iya, nggak punya teman. Kapan mau ditayangkan? Jadi intinya juga ya untuk hal ini ya sudahlah gitu, biarkan saja teman-teman yang konten kreator berkreasi di YouTube ya kan. Kan kalau kita lihat juga, tapi tadi sempat mau dijawab juga manfaat jika undang-undang ini diberlakukan. Kalau dari Brian, apa manfaatnya untuk masyarakat? Manfaatnya ya, karena aku juga masih belum jelas gak. Jujur aja aku masih belum terlalu jelas untuk manfaatnya seperti apa, karena belum deal dan aku belum ngejalanin, belum kuminum ini obatnya. Iya. Gitu. Ini belum kuminum jadi belum tahu. Cuma kalau untuk menjadi lebih baik, misalnya membatasi biar tidak ada yang tadi kayak nonton yang senonoh atau ada atau apa, ya kita akan, saya sebagai ini juga orang tua lah ya senang-senang aja kalau memang seperti itu. Tapi
nggak gitu-gitu juga sih sebenarnya. Masih banyak kok. Tetap kalau yang ibaratnya ada yang penayangan yang tidak senonoh itu akan muncul dimanapun, pasti akan ada keluar gitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi manfaatnya saya masih belum tahu karena saya belum merasakan. Oke. Belum saya minum juga obatnya. Baik, minum obat Gitu. habis ini pulang ya biar Iya, sehat. betul. Kalau Cahaya, pertanyaannya adalah sama nggak sih dengan yang dirasakan sama Brian juga? Belum ada untung yang dirasakan jika emang ini ketok palu. Kita memang belum bisa merasakan karena memang belum ketok palu ya Kak. Cuman kalau misalnya dilihat nanti ya otomatis lebih banyak batasan. Oke. Jadi sama penonton juga akhirnya lebih filterisasi. Mungkin itu kali ya manfaatnya. Tapi ya tidak Lagi-lagi ya membatasi gitu. Kita nggak bisa memilih sesuai yang kita inginkan lagi gitu kan. Sama Oke. kita nggak bisa sesuka kita seperti dulu. Intinya sih seperti itu. Oke baik, kalau Abi manfaatnya ada nggak sih jika ini benar-benar ACC udah? Oke, manfaatnya kalau buat tadi Regi bilang kan buat masyarakat umum kan? Iya. Ya kayak menurutku sih kalau buat masyarakat umum ya menurutku 50-50 ya. Ada yang terasa sekali, ada yang tidak juga. Oke. Yang tidak ini mungkin kerja sibuk ngurusin lah media-media itu. Yang 50% ini mungkin jadi bingung sudah, maksudnya dulu kita nonton TV, cari referensi lain di YouTube. Oke. Kalau misalnya disetarakan TV dan YouTube, ya sudah mau cari di mana lagi? Ya nikmatin aja itu. Kecuali nanti ada platform baru lagi yang beda aturannya sama yang itu, yang lebih bebas. Ya, lebih kalaupun nanti bakal muncul platform baru, ujung-ujungnya harus ngikutin Ikut aturan itu yang lagi. ada. Sama juga tidak ditonton. bisa, tidak ikut aturan. Iya, karena tidak udah bisa disahkan. karena sudah di Indonesia kan. Nah, itu tadi sudah. Jadi ya harus dinikmatin dan disyukurin, tergantung kreativitas konten kreatornya lagi. Oke, jadi ada Kalau yang saya menurutku. kutip ya teman-teman. Sebenarnya gini, untungnya untuk masyarakat jika undang-undang ini disahkan ya. Pertama adalah teman-teman masyarakat punya saluran sendiri. Saluran sendiri contohnya adalah TV misalnya gini ya. TV kalau misalnya kita nggak suka. Contoh nih, kita nonton TV sekarang. Memang sih kalau kita lihat di TV-TV banyak sekali siaran alay. Yang sebenarnya malas banget mau nonton TV. Cuman mau gimana lagi gitu. Kuota habis, ya udah nonton TV aja. Kita nggak suka nih sama konten ini. Kayaknya nih acara TV-nya ini nggak bagus nih. Kita laporin kan. Yang kena dampak adalah si TV-nya. Artis yang bawain meskipun dia tidak senonoh ya dia nggak kena. Karena kan ya saya ngikutin aja mas. Saya kan talent di sini. Saya artisnya kok. Saya disuruh bikin A ya saya bikin A gitu. Saya disuruh jadi orang stres ya saya stres di sini gitu. Nah, bedanya di konten kreator atau di YouTube tidak seperti itu. Sedangkan yang dirugikan pasti besar banget dampaknya ke korporasi. Korporasi akan merasa kehilangan banyak sekali materi gara-gara hal tersebut. Sedangkan kalau dari YouTube sendiri yang kita tahu adalah kita nggak suka, yang seperti Rega bilang tadi, kita nggak suka sama konten ini, kita tinggal blokir atau tidak kita laporkan aja konten kreatornya. Beres kan? YouTube-nya kena masalah? Tidak dong. Kan saya cuma penyedia tempat aja. Kamu nggak suka sama si A, ya laporin aja si A, jangan laporin tempatku dong. Sedangkan di TV itu tidak gitu loh. Semuanya kena imbas. Sedangkan banyak karyawan yang beraktivitas bekerja di situ. Gitu itu yang mereka teman-teman sebenarnya dari stasiun TV sampaikan bahwa jangan seperti inilah aturannya gitu. Kita pengen disamakan. Cuman balik lagi teman-teman konten kreator merasa dibatasi sebenarnya dengan hal seperti itu. Atau sebenarnya gini aja gampangnya TV ikuti standar YouTube gimana? Iya kan? Ya, Selesai sudah. Ya percuma dong digugat tadi ini. Kalau Oh iya ya, YouTube. sudah iya betul. Lah ngapain digugat Iya kan jadinya? sudah Nggak menggugat bisa Pak, masalah anak-anak Anda. kan nggak bisa memfilter. Oh iya, Kalau tidak YouTube bisa kan bisa juga. filter. Ya, betul, Kalau betul. media TV ya udah orang-orang mau nongkrong di warung kopi ada itu ya Iya. udah itu kan yang Ya kita udah. terima, Oh nggak ada iya, betul. filter-filterisasi. Kalau mungkin YouTube kita masih bisa skip. Iklan masih bisa di skip Iya. ya. Meskipun jangan di skip, kasihan dia cari uang juga. Cuman kan Betul. kita ya skip aja gitu. Tapi kalau di TV kan nggak bisa di skip. Nggak Nggak suka bisa. ya ganti channel aja. Harus Ganti dinikmatin. ganti Kalau nggak jalan-jalan di TV channelnya. Oke, kan. terakhir teman-teman. Apa yang mau disampaikan dengan adanya hal seperti ini dari teman-teman konten kreator, dari mata teman konten kreator nih, kacamata kalian nih? Oke, jadi buat teman-teman yang dimanapun berada ya, khususnya konten kreator YouTube, berkarya aja, tetap aja ngelakukan apa yang kamu bisa buat, terusin aja, fokus sama kontenmu, nggak usah terlalu gimana-gimana sama yang lagi happening saat ini. Itu selama belum ada ketuk palu, ya sudah kita terus aja. Urusan belakang itu nanti jadi enggaknya urusan belakang, yang penting kita berkarya. Intinya kan di sini yang dites, nah di sini kita akan dilihat nih
sampai di mana hasil karya kamu, sampai di mana otak kamu bisa berkreativitas di sini. Kalau misalnya pun diokekan ketok Ya. palu, Brian Ya karena saya tinggal di Indonesia dan mengikuti peraturan itu mau tidak mau ikutin. merasa dibatasi? Ya pasti, Pasti merasa dibatasi. pasti akan berhati-hati secara tidak langsung pada saat ini. Coba dulu itu dulu perhatikan dulu ada ini. Kan jadi begitu kan? Ya yang seharusnya saya bisa 1 hari bisa langsung upload ya bisa 3-4 hari jatuhnya kan Pekerjaan. gitu. Iya akhirnya terganggu juga. Oke, baik, terima kasih. Oke. Cahaya. Ya, kalau dari saya pribadi ya sama untuk seluruh teman-teman yang mau buat konten. Kita sekarang di zaman digital, jadi memang mesti optimalisasi untuk bisa beradaptasi. Salah satunya ya kita ikutlah meramaikan dunia maya yang sebenarnya banyak konten-konten kreator di dalamnya. Apa aja yang kita suka. Memang mesti berani memulai dan terus aja konsistensi. Memang penting untuk konsisten, siapa tahu satu konten lagi bisa jadi viral dan bisa menghasilkan cuan juga buat diri kalian sendiri. Asik. Ya, jadi intinya apapun yang terjadi nantinya, teman-teman tetap berkreasi, tetap gunakan kreativitas teman-teman untuk bisa menghasilkan hal-hal yang positif, ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Abi, Aku gak ya? ya. Kalau Ya, bro. dari Abi sih teman-teman konten kreator, pembuat video, mau itu fitgram, youtuber dan lain-lain, untuk saatnya berkarya aja, bikin aja terus, santai aja. Kalau misalnya nanti memang ketuk palu dan diokekan, ya otomatis kita harus mengikuti Ya. apa yang harus dianukan pemerintah kan. Seperti disampaikan Brian juga. Ya harus ikutin. Nah yang tadi gimana sudah nih akalmu, otakmu, kreativitasmu dipakai sudah, ya kan? Karena kita harus ikutin secara aturan sudah, tidak Ya. sebebas dulu lagi. Itu kembali lagi ke konten kreatornya. Gimana sudah skillmu di situ. Nah, karena menurut saya sendiri teman-teman, ya mungkin pendapat itu berbeda boleh, tapi Boleh. tujuan kita sama. Kalau saya mungkin ketok palu atau tidak, namanya kreatif tidak ada batasan. Meskipun kamu tinggal dalam sebuah tempat, itu satu kotak sekalipun tidak bisa kemana-mana, kamu pasti bisa berkreasi kalau memang kamu kreatif. Betul. Tapi di saat kamu tidak kreatif, mau kamu tinggal di tempat yang luas sekalipun, tidak akan ada hasil yang kamu dapat. Jadi menurut saya, apapun nanti hasilnya, saya yakin teman-teman masih berkreasi. Pasti. Teman-teman masih punya banyak cara untuk bisa berkreativitas di luar sana. Bisa. Dan kita yakin teman-teman juga punya hal yang positif yang bisa dibagikan kepada viewer-viewer kalian. Betul, ya. Gak? Oke, baiklah kalau begitu. Semoga dengan adanya Sersan Kopi dengan tema selebgram berbicara pagi ini memberikan dampak yang baik juga, memberikan pencerahan buat teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa berarti kita dilarang konten kreator bakal dicekal. Yang dipermasalahkan adalah korporasi atau OTT, over the top, ya. Jadi sebenarnya korporasi yang menyiarkan harus benar-benar memperhatikan dan kalau bisa disetarakan dengan platform yang ada, platform digital yang ada disetarakan dengan lembaga saluran penyiaran yang ada di Indonesia. Tapi kita tunggu saja hasilnya ya. Semoga hasilnya win-win solution buat kita semua ya. Terima kasih Cahaya, sukses buat karirnya. Terima kasih buat Brian, sukses buat usahanya. Buat Abi Junjaka terima kasih, sukses buat apanya ya ini ya. Buat siarannya. Iya, ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di Sesaran Kopi minggu depan. Saya Rega Dinata. Thanks for watching Onyx Channel and be inspired.